Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen dimanapun Anda berada. Hari ini kami berada di tepian sungai bersejarah, tepian bandar Sungai Jantan. Di belakang kami ada istana yang sangat megah, peninggalan Kemarajaan Melayu, salah satu imperium Melayu terbesar di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera. Saya ditemani rekan saya Pak Yonal, aktivis dan praktisi media di Kabupaten Siak. Juga hadir bersama kami tamu-tamu sumber istimewa. Pertama, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar, MSI. Sebenarnya kalau harus saya uraikan cukup panjang. Mantan Sekcam Siak, Camat Siak, asisten wakil bupati, bupati Siak, hingga sampai ke Gubernur Riau. Sehingga dapat kita katakan beliau ini adalah tokoh Riau, bahkan tokoh nasional yang seorang birokrat eksis, juga politisi ulung. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sam atas kesediaannya menghadiri undangan pada hari ini. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, benar sekali Mas Bambang. Narasumber kita pada sore hari ini luar biasa. Selain Pak Samsuar, Bupati Siak 2011-2015, 2015-2020, dan terpilih Gubernur Riau 2018-2023. Pada Pileg 2024 juga terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah, beliau juga di narasumber kita hari ini juga ada Pak Irving Kar. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irving merupakan pensiunan Dinas PU. Kita tahu dari masa Pak Arwin, kemudian Pak Samsuar, Pak Irving terus mendapatkan amanat untuk menjadi Kepala Dinas PU Tarukim Siak. Dengan rata-rata kalau kita jumlahkan mencapai 13 tahun setengah nih, ya Bang ya? Ya, terbiasa. Nah, jadi banyak sekali karya beliau yang ada di Siak yang kita nikmati hari ini. Narasumber berikutnya, Mas Bambang. Ya. Bang Haji Budi Raharjo SP. Beliau ini tokoh masyarakat, juga budayawan, yang oleh masyarakat Siak khususnya, beliau ini dikenal dengan nama Budi Riau, karena salah satu pengagas perjuangan Siak menjadi kabupaten. Jadi saya mengenal figur beliau ini, ya budayawan, tokoh adat, juga mantan anggota DPRD yang di masanya sangat getol sekali memperjuangkan kemajuan, juga konsen terhadap pendidikan anak-anak Siak. Bahkan di masanya beliau sempat dilulukan waktu itu akan mendampingi Pak Samsuar. Cuman dengan kebesaran jiwanya dia bilang hari ini biarlah Pak Samsuar dan Pak Arwin, karena menurut dia Pak Samsuar dan Pak Arwin inilah yang layak untuk memimpin Kabupaten Siak. Yaitu Bang Budi ini begitu akrab dengan isu-isu kebudayaan, terutama kebudayaan Melayu. Nah, ini temanya cocok sekali nih, narasumber kita cocok sekali dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Kita berbicara tentang, dari dulu kita tahu bahwa Pak Samsuar telah mendedahkan visinya untuk menjadikan Siak ini sebagai destinasi wisata utama di Pulau Sumatera. Nah, ini gagasan yang begitu luar biasa, sehingga itu berjalan. Nah, hari ini kita akan menggali apa sih asbabun nuzulnya, sehingga ada brand pariwisata dengan bahasa global seperti Siak di Trulimalai. Hari ini kita agak-agak sayup mendengar bahasa-bahasa itu hari ini. Jadi bagaimana nasib wisata kita nih ke depan nih, Mas Bambang? Mungkin bisa kita ulik dulu dari Pak Sam kayaknya. Iya, saya sepakat sekali bahwa harus kita akui Kerajaan Siak ini mempunyai 12 daerah jajan taklukan, salah satu imperium Melayu terbesar di sepanjang pesisir Pulau Sumatera, yang ini dibuktikan kita punya pahlawan nasional. Saya sebagai orang yang lahir dan besar di Siak, mengenal figur Pak Samsuar ini dari mulai beliau berkarir di Siak, dan ini luar biasa sekali. Jadi kiprahnya tak kita ragukan lagi. Hari ini tak salah rasanya
ketika kita bicara al-ikhwal kemelayuan, al-ikhwal kebudayaan, karena ini wajah peradaban kita, beliau ini adalah representasi sekaligus juga inisiator dari slogan besar The Truly of Malay. Jadi Pak, kami izin ingin mengulik sebenarnya apa sih yang melatar belakangi filosofi lahirnya slogan The Truly of Malay itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini, ada hadir sahabat kami dulu nih, Bang Budi ini, kemudian ada Irving yang dulu tadi sudah dijelaskan oleh Yonal. Beliau ini cukup lama berkiprah dalam rangka membangun infrastruktur, membantu Bupati pada masanya, mulai Pak Arwin, Bang Arwin, kemudian dengan saya, bahkan juga sampai Alfedri ya, gitu. Ya, saya terima kasih juga pada Adinda Yonal, kemudian juga Adinda Bambang yang hari ini bisa mengundang kami ke sini nih. Jadi kita ini sini macam kilas balik lah. Jadi mengingat masa lalu itu. Jadi begini, itu saya tadi sudah bilang oleh Bambang ya, Adinda Bambang. Ini kan kita tahu bahwa Siak ini kan sebuah kota besar ya, dulu ibu kota kerajaan. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat miris sebenarnya Siak ini. Coba bayangkan dari kerajaan, kemudian sempat jadi ada kehudanaan dulu. Ya, kehudanaan itu seperti di atas kecamatan lah. Kemudian langsung turun kecamatan. Nah, begitu kecilnya Siak kan, betul. Jadi artinya dulu Siak ini ya waktu ini cerita sekali lah ya, filosofi dari awal-awal dulu lah ya. Tadi karena Bambang cerita mulai saya dari sektor sini. Ini dulu Siak ini dulu ada tipe kecamatan tuh tipe ABC. Jadi Siak di C nih. Kecil sekali. Jadi paling rendah gitu. Tak dipandang orang lah, begitulah jadi Siak nih. Kenapa? Karena dianggap ya Siak ini apalah ya. Sebuah kota kecil walaupun dulu bekas kerajaan gitu. Jadi alhamdulillah berkat perjuangan ya terutama tua kita ya termasuk tadi ini orang tua Budi juga aktif nih. Masuk dulu kan ini kan dipimpin oleh ketua pemekaran kan Pak Azali Johan ya kan memang anak jati sini juga. Nah, dari situlah baru tahu kita bahwa Siak ini sebenarnya sebuah dulu kota yang dibanggakan pada masanya gitu. Yang dulunya tak ada Pekanbaru. Bukan Pekanbaru itu baru ada. Jadi sebenarnya Siak ini yang pertama dulu ada gitu. Nah, sehingga di Siak inilah dulu istilahnya tempat hubungan, bukan hanya hubungan berkaitan dengan hubungan ini pemerintahan kerajaan aja, tapi hubungan internasional melalui jalur Sungai Siak dengan kegiatan perdagangan ke Eropa gitu. Jadi artinya di mana kita tahu, makanya dalam Sungai Siak nih, ini ada kabel telepon nih dari Singapura Malaysia ke sini. Ada nih kabel telepon nih. Tuh. Jadi artinya begitulah kejayaan Siak masa lalu tuh. Makanya kalau ada orang luar melihat masuk ke dalam kerajaan, orang tuh wah dia. Kenapa wah tuh? Mereka melihat bagaimana selera para pendiri Siak ini, kerajaan Siak ini memang punya naluri yang artinya mereka sudah luar biasa lah. Sudah seperti zaman now lah seperti sekarang kan. Karena banyak di situ kan seperti kan ada nuansa-nuansa Eropa. Padahal kan tahun berapa tuh? Belum Indonesia merdeka lagi kan? Kalau kita pikir. Tapi mereka sudah pikir jauh ke depan itu. Nah. Jadi kita sebagai katakanlah penerus ya dari perjuangan Sultan kita ini, mulai dari Sultan pertama sampai Sultan yang ke-12. Tentunya kita juga ingin berbuat untuk kemajuan Siak ini sebagai kota tujuan wisata, termasuk juga kota budaya gitu. Apalagi kan kita sudah menetapkan mulai Provinsi Riau lagi pusat kebudayaan Melayu. Nah, tapi kalau kita buat pusat kebudayaan Melayu itu di mana? Kan itu. Yeah. Tentu kalau pusat kebudayaan Melayu kan harus kita lihat kan tentu sumbernya dari kerajaan-kerajaan. Ini seperti kerajaan Siak nih. Kerajaan Siak ini wilayah ya tadi bilang itu luar biasa ya, mulai dari Aceh Temiang, sebagian dari Sumatera Timur, termasuk juga ini saya sudah pernah sampai ke Kalimantan nih, Kalimantan Barat. Ya. Itu saya waktu itu sampai Sembawah. Kebetulan ada teman saya yang Suaja Dentoro itu kan teman saya. Jadi kalau saya pergi ke sana itu mulai kami singgah dari Pontianak, kami singgah di setiap kabupaten kota dan semuanya kami dilayani gitu. Dilayani dengan baik. Sampailah kami ke tempat bekas-bekas dulu kerajaan yang wilayah kerajaan Siak yang ada di sana. Diakui mereka, misal Sempawah.
Sambas itu. Sambas itu bahkan wakil bupati sekarang tuh dia mengakui bahwa kami ini bagian kerajaan dan saya keturunan dari kerajaan Siak. Nah, artinya begitu besarnya dulu wilayah di Siak ini, karena itu ya kalau kita sebagai katakanlah pemimpin di Siak ini tentu kita bagaimana menjaga nama besar ini gitu. Ya, artinya kalau kita tak jaga nama besar ini, ya siapa lagi? Apalagi kita kan sudah diamanahkan oleh rakyat. Nah, dari situlah sebenarnya kami mengangkat bagaimana Siak ini bisa semakin tahun nanti ada peningkatan yang bisa nanti memancing para wisatawan berkunjung ke sini gitu. Ini saya kilas balik lah. Saya kan dulu kan wakil bupati dengan Pak Arwin. Sudah itu kan hijrah ke provinsi karena pegawai negeri saya kan. Nah, saya di sana gitu. Nah, sempatlah belajar jadi bupati lah, jadi PJ Bupati Kepulauan Meranti kan. Tapi saya juga ada belajar dengan Bang Arwin memimpin, bagaimana beliau selaku pemimpin. Kemarin dia kan waktu saya melihat beliau sakit ya saya dibilang dia kan abang ini guru saya bilang gitu. Bang Arwin ini guru saya sebagai pemimpin seperti itu. Jadi artinya saya melihat kan bagaimana beliau itu dulu ya bersama saya membangun jembatan ini tahu nih. Adinda Budi nih, bagaimana suka dan duka membangun jembatan ini, Pring tahu nih. Jadi artinya tidak mudah. Jadi beliau tuh terhadap sesuatu berkeinginan dia apapun nanti kalau itu yang dibuatnya benar, mereka maju terus itu. Yang penting kan tujuannya baik. Gitu. Akhirnya kan didukung juga. Jadi maksud saya kita dulu setelah saya memimpin, tentunya kan saya ingin ada juga peningkatan perhatian terhadap objek-objek wisata yang memungkinkan jadi daya tarik. Nah, itu tadi muncullah bahasa yang tadi Siak Turumale itu. Ya. Tapi Siak Turumale ini sebetulnya asal muasalnya satu kita dari pusat kebudayaan Melayu mulai provinsi sampai di sini. Kemudian yang kedua ini sebenarnya di Siak ini dulu ada kajian yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Kajian itu dibuat oleh tim ahli. Dari kajian itu ada katanya 4 hal yang harus menjadi perhatian pemimpin daerah ini. Nah, yang dia singkat dengan misi. Kajiannya kajian orang pala ahli gitu. Dokter tuh yang memimpinnya kebetulan ibu. Ini jangan. Ya, kayaknya kita kena outdoor Pak hujan. Kayaknya kita pindah tempat sebentar nih. Ya, kita pindah tempat. Kru udah siap nih semuanya kayaknya. Ke panggung Pak. Temani aku hari ini. Ya, karena tadi kita terputus, kita sudah sampai pada Siak di Trulimale tadi dijelaskan oleh Pak Samsuar karena hujan datang. Nah, inilah berkatnya. Hujan itu adalah rahmat gitu ya, Mas ya. Benar sekali. Jadi kita mengundang orang tua kita turun rahmat. Gitu. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut bahwa tadi menarik sekali bahwa Pak Sam sudah menjelaskan latar belakang bagaimana Siak di masa lalu. Kemudian yang menarik dan memantik pertanyaan kita adalah Siak bagi orang luar dulu dikenal sebagai industri perkebunan, industri migas, industri bubur kertas. Tiba-tiba di zaman Pak Sam itu ada ide yang begitu berani, ingin mengembangkan kebudayaan, menjadi pusat kebudayaan, kemudian meneguhkan visi menjadi daerah tujuan wisata utama di Pulau Sumatera. Kemudian melahirkan brand Siak di Trulimale. Nah, kenapa kok seberani itu dulu, Pak? Nah, bisa dilanjutkan ceritanya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi artinya kenapa kita buat katakanlah moto kita Siak di Trulimale, semacam brand lah, brand Siak atau Siak Trulimale. Sebenarnya tadi tuh ini kan berawal dari sebuah kajian yang dibuat waktu itu oleh Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif ini sebelum bergabung dengan Kementerian Pariwisata, mereka berdiri sendiri gitu. Jadi ada kepala badannya. Mereka telah membuatkan kajian dan penelitian di Siak ini. Setelah ngaji penelitian sekian bulan, mereka kan hasilkan dilaporkan kepada saya, dipresentasikan. Sehingga dari situ ada hal-hal yang menjadi perhatian sebagai kepala daerah gitu. Dan ini bukan hanya saya, tapi kepala daerah berikutnya. Itulah yang barangkali menjadi ikon Siak lah gitu. Nah, yang disingkat dengan misi katanya, misi itu tuh. Nah, misi ini pertama adalah ya tadi budaya Melayu. Jadi budaya Melayu ini melekat di Siak nih sebagai sebuah negeri kerajaan Melayu gitu. Yang kedua adalah Islam. Jadi Islam ini adalah Islam. Jadi Melayu identik sama Islam, kan gitu. Jadi artinya sebagai
orang Melayu ya sangat naif lah kalau dia tak bisa baca Al-Quran. Gitu. Jadi arti seperti itulah. Jadi artinya jelas ya seperti ada istiadat kita ya Bud ya. Adat berseni syarat, syarat berseni kitabullah. Nah, sebagai warga Melayu yang ada di sini itu harus mereka tahu seperti itu. Gitu. Nah, yang S-nya itu adalah Sungai Siak. Jadi Sungai Siak ini bagian ikon. Apalagi Sungai Siak ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sungai strategis nasional. Saya tadi disampaikan tadi oleh Bambang sebagai sekcam, sebagai camat juga. Ini dulu di Sungai Siak ini setiap tahun beribu ikan mati. Ini tahu nih. Kami dulu sering tuh kalau ada terjadi kebakaran limbah. Kita tak menuduh lah limbah dari mana. Tapi kalau limbah itu sudah tanda-tandanya ada ikan mati. Dan ikan mati itu ribuan. Nah itu biasanya kami sudah ke sungai itu. Nah dari sinilah kita tahu bahwa Sungai Siak ini dijadikan sungai strategis nasional. Dan tentunya ada ininya, ada asal muasalnya. Sehingga Sungai Siak ini, kan di Riau ini ada 4 sungai. Ya. Ada Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, ada Sungai Rokan. Mengapa Sungai Siak aja yang ditetapkan sungai strategis? Berarti kan ada sesuatu ya. Iya. Jadi artinya sebuah peninggalan sejarah yang harus menjadi perhatian. Nah, gitu. Kemudian yang satu lagi itulah istana. Makanya almarhum Pak Tengku Rafian pada waktu dia menjadi PJ Bupati, beliau langsung mengekspos Siak ini sebagai kota istana. Ya, maka sampai sekarang, sampai kapanpun yang ada di sini itu tidak bisa lepas dari identitas kota istana itu. Iya. Itu. Nah, kota istana ini sebenarnya ada kepanjangan lagi tuh. Salah saya terakhir itu mempesona. Nah, terhadap hal inilah sebagai sebuah kota yang memiliki 4 hal ini sebenarnya tak boleh kita abaikan dan tak boleh kita lupakan. Kan ini yang melakukan penelitian ini bukan orang Siak, bukan orang Riau. Orang dari daerah mana-mana dan ini semua dari para pakar gitu. Nah, mungkin dokumen itu ada di Kementerian, ada di Dinas Pariwisata yang bisa dilihat nanti apa yang saya sampaikan ini. Nah, dari situlah ya Pak Yonal, kenapa kita buat tadi Siak di Tului Malay itu kan wajar ya sebagai sebuah negeri untuk mengangkat pariwisata mesti ada yang ikon yang diingat orang. Iya. Sehingga nanti beda dengan mungkin daerah-daerah lain itu. Makanya waktu itulah saya begini pandangan pertama saya tuh ya Malaysia bisa buat Siak Tului Asia. Iya. Masa kita tak bisa buat Siak di Tului Malay gitu. Dan kita tahu juga di seluruh Indonesia ini belum ada yang buat seperti itu. Iya. Nah, jadi makanya kalau ingin belajar orang budaya Melayu ya belajarlah Siak. Itu ya kesannya gitulah. Nah, jadi makanya dulu pernah turis Malaysia datang ke sini, acara di sinilah sebelah ini. Dia kok protes waktu itu. Ini Tului Malay, Malaysia Tului Malay. Nah, tapi waktu itu kita jelaskan Malaysia kan Tului Asia, tak bisa dibantah dia. Iya. Dia udah keduluan gitu. Kecolongan atau gimana tak tahu lah. Jadi artinya kenapa kita buat Siak Tului Malay artinya bahasa Inggris. Kita tahu kan yang kita harapkan itu turis ini kan bukan turis domestik saja, tapi kan turis juga termasuk wisatawan dari mancanegara. Karena itulah kita angkatlah dengan Siak Tului Malay itu. Nah, dari situlah kita berbagai kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan. Di samping juga kita juga berkolaborasi dengan lembaga adat dan mensosialisasikan ini mengikut sertakan juga lembaga adat dari Provinsi Riau dari sini termasuk tim cagar budaya mensosialisasikan ini semua kecamatan nih. Sosialisasikan dulu dengan Pemda. Maksudnya supaya ini bukan milik Samsuar, tapi ini milik rakyat Siak yang harus dipelihara gitu. Agar nanti suasana inilah menjadi daya tarik orang datang berkunjung ke Siak itu. Seperti itu. Ya, berarti menarik sekali ya. Brand wisata Siak di Tului Malay itu ternyata tidak hanya masalah linguistik, Pak. Tapi juga komunikasi global yang telah dibangun Pak Sam ternyata seperti itu. Nah, ini tahan dulu Pak ya sampai di situ. Mungkin kita karena Siak sudah dijadikan sebagai kota wisata, maka dibangunlah banyak hal. Infrastruktur wisata dibangun seperti yang kita rasakan hari ini. Siak Waterfront City ya. Kemudian bangunan cagar budaya di Pugar. Nah, kota pusaka sehingga Siak menjadi kota pusaka. Mungkin ini ke Pak Irving nih, Mas Beng Beng. Nah, gimana kira-kira? Saya pernah punya
tamu sahabat saya dari Spanyol. Jadi setelah saya bawa berkeliling kota Siak, saya bilang, Mr. Alek, apa kesan Anda terhadap kota Siak? Mas, ini luar biasa. Tata kotanya bagus. Nilai kebudayaannya tidak hilang. Dan kotanya bersih. Nah, jadi saya tertarik seperti apa Bang Yonal tadi sampaikan. Tentu ada insinyurnya. Dalam hal ini kita sama-sama Ada eksekutornya ya. tugas tadi 30 Ya. tahun Pak RT menjabat sebagai kepala dinas PU. Tentu kan bisa menerjemahkan ini pemikiran seorang bupati. Iya. Bagaimana ini Bang Irping? Kiatnya itu kan. Kenapa bisa matching dulu Bang? Soalnya Pak Sam punya standar selera tuh yang tinggi gitu kan, sehingga Abang bisa menerjemahkan dalam bentuk berbagai pembangunan. Gimana ceritaan dulu Bang? Terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samsuar tadi, jadi memang saya menjadi kepala dinas itu di akhir masa jabatannya Pak Samsuar, Pak Arwin, kemudian dilanjutkan Pak Samsuar sampai dengan Pak Fedri. Nah intinya program-program dari Pak Arwin yang dari awal mulai berdirinya Kabupaten Siak, ya ini sebenarnya adalah program Pak Samsuar juga, karena beliau Pak Arwin dengan Pak Samsuar ini dulu pasangan. Nah, ketika Pak Samsuar menjadi bupati yang setelah Pak Arwin, nah ini memang apa yang disampaikan Pak Samsuar ini, karena saya sudah juga tahu bagaimana seleranya Pak Samsuar, makanya diterjemahkan. Apalagi saya pada saat itu saya sampaikan sama Pak Samsuar, saya ini kepala PU Pak adalah tukang. Artinya tukang itu kalau anggaran ada, saya akan buat. Dan saya tahu sekali selera Pak Samsuar ya. Memang kita tahu bagaimana Siak ini dari awal, mulai dari nol, saya sampai di Siak tahun 2000 ya, hanya ada jalan di depan istana satu batang dan itu jalan sempit. Nah, bagaimana pengembangan ke depannya? Inilah. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan dari awal ini sangat bagus sekali. Sampai dengan bupatinya Pak Alpedri juga. Nah sekarang ini memang agak terputus. Nah, jadi apa yang disampaikan Siak de Truli Malai. Siak de Truli Malai ini salah satunya Siak pada saat itu belum terkenal. Kenapa? Siak baru berdiri dari tahun 1999. Di zaman Pak Samsuar menjadi bupati itu 2011. Berarti kan baru sekitar 11 tahun, 12 tahun. Wakil bupati. Ya, wakil bupati. Nah, begitu Pak Samsuar menjadi Biar suaranya masuk. ketika Pak Samsuar menjadi bupati 2011. Nah, ini kan baru 11 tahun. Nah, bayangkan saja daerah yang baru dimekarkan 11 tahun. Nah, bagaimana pada saat itu Siak ditunjuk menjadi salah satu arena PON untuk Iya. 2012 arena PON untuk balap sepeda Sepeda dengan apa itu? dengan sepatu roda. Nah, inilah cita-cita Pak Samsuar supaya Siak ini sama dengan kerajaan Siak di awal yang sudah diceritakan oleh Pak Samsuar, bagaimana kedikjayaan zaman kerajaan Sultan dulu sampai ke Sumbawa, sampai ke Kalimantan sana. Nah, kita ingin Siak ini menjadi besar. Nah, salah satunya yaitu dengan cara infrastruktur. Makanya ketika Pak Samsuar menyampaikan ini ide-idenya, bahkan hampir semua infrastruktur itu mengarah kepada kepariwisatan. Kenapa? Pak Samsuar ngomong sama saya, kalau minyak kemudian kebun itu mungkin habis masanya, habislah, tidak akan dapat apa-apa. Nah, tapi kalau pariwisata, kalau ini berkembang terus, ya pasti akan mendatangkan ekonomi, yang mendatangkan income kepada Kabupaten Siak. Nah, inilah mulailah. Nah, pertama kali Siak de Truli Malai ini dicanangkan ketika PON. Nah, PON 12 itu. Kemudian dari situ Pak Samsuar bilang, kita buat Tour de Siak. Saya berpikir juga, kalau Tour de Siak ini dilaksanakan, berarti infrastruktur jalan provinsi yang mengarah ke Siak ini akan tetap dijaga. Dan infrastruktur jalan yang dilalui oleh Tour de Siak ini akan diperbaiki terus. Nah, ini artinya infrastruktur itu terjaga. Nah, kalau terjaga ini otomatis orang berwisata ke Siak ini akan cepat dan ini akan menjadi mengembangkan. Banyak sekali saya sebagai kepala PU yang disarankan Pak Samsuar untuk membangun, salah satunya Waterfront City ini yang kita sekarang berada ini. Nah, di situ pada saat itu zaman Pak Jokowi ada program namanya 100-0-100. 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100%
sanitasi. Nah, dulu di sini ini adalah kawasan kumuh. Kenapa? Masyarakat di sini membelakangi sungai. Mereka menjadikan sungai itu tempat pembuangan sampah, tempat buang kotoran dan apa-apa. Nah, ketika Pak Samsuar menyampaikan sama saya, buat ini sebagus mungkin untuk mendukung wisata istana. Alhamdulillah apa yang diceritakan Pak Samsuar, saya selalu berdiskusi dan saya sering juga kena marah sama Pak Samsuar. Ya maklumlah pegawai kan, staf. Nah, tapi akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Dan ini satu-satunya yang ada di Riau saya rasa. Karena di Provinsi Pekanbaru aja nggak sanggup mereka buat seperti ini. Kemudian bukan itu saja berhenti. Pak Samsuar juga menyampaikan sebelah sana itu sepertinya gelap. Nah, coba di situ saya tengok sering kupu-kupu banyak di seberang itu. Saya buatlah ide dari Pak Samsuar itu membuat jembatan kupu-kupu. Kita bisa melihat bagaimana sekarang jembatan kupu-kupu masih bagus, tapi sekarang kurang terawat. Nah, artinya banyak ide-ide Pak Samsuar yang saya jalankan karena memang saya tugasnya sebagai tukang. Kemudian yang penting, tukang kalau dikasih anggaran kita akan kerja dan saya akan bisa menyelesaikan program-program ini. Nah, tentunya apa yang disampaikan Pak Samsuar dari tadi itu siak Deturi Limale ini sangat sangat benar ini. Nah, ini namanya produk yang ingin kita jual. Tidak mungkin kita buat siak Melayu yang sebenarnya tidak ada daya tariknya. Tapi kalau bahasa Inggris ya namanya kita jualan. Apalagi Yonal kan tahu pedagang-pedagang tuh entah kafe apa minumnya ini macam-macam. Nah, inilah strategi yang betul-betul Ya. sebenarnya smart oleh Pak Samsuar. Mungkin itu sebagai Ada strategi marketing di situ Bang ya, yang strategi marketing. dengan komunikasi global. Ya. Antara Abang dengan Pak Sam waktu itu hubungan Bupati dengan Kadis PU otomatis kan pasti banyak dinamika tuh Mas, ya kan? Oh, jelas. Saya nggak mau begini, ada marah-marah segala macam gitu kan. Nah, tentu kita ingin tahu. Kalau yang kita lihat, kalau kita nggak bertanya kan, kita anggap kan mesra-mesra aja nih kan. Pasti itu banyak, karena kan itu ada pemikiran, ada selera, ada keinginan untuk ratusan tahun ke depan. Nah, cerita-cerita seperti itu yang belum tergali tuh Bang. Jadi Apa yang paling berkesan Bang? Marah Pak Samud itu Bang. ya, yang paling ya artinya tantangan untuk membangun ini pasti ada karena masyarakat itu tidak terbiasa. Nah, tentunya waktu pembebasan lahan, tapi ketika disosialisasikan dan Pak Sam juga menyampaikan bagaimana kita menyontohkan di Singapura, di daerah-daerah lain di Malaka, semuanya kita siapkan, semua kita infrastruktur kita siapkan. Nah, terhadap Pak Samsuar sebagai bupati saat itu saya sangat terkesan ketika saya membangun jembatan kupu-kupu. Nah, ketika saya ingin mengecor lantai itu, ya karena pada saat itu masih pakai steger-steger untuk menyanggah dari jembatan itu. Bang, jangan kau buka sangga itu nanti ambruk nih. Diperintahkan Pak Samsuar. Saya bilang, Pak, saya orang teknis. Saya menghitung momen untuk mengecor ini pasti harus saya hitung. Kalau tidak dibuka ini tidak akan bekerja momen terhadap jembatan ini pasti akan tidak sesuai dengan standar perencanaannya. Nah, cuma karena saya ini bawahan untuk menyenangkan Pak Samsuar, tetap saya pasang penyangga itu, tapi penyangga itu berapa ini kekuatannya kan lebih dari 20 ton. Nah, kalau saya taruh kayu seperti itu itu hanya untuk menguatkan Pak Sam bahwa ini memang disanggah. Padahal secara teknis itu tidak ada apa-apanya. Nah, ketika sudah dicor, saya bawa Pak Sam, saya tunjukkan, Pak, itu ada mobil keren berdiri di situ, Pak, di atas jembatan itu. Wah, bagus, bisa telap dia pengen. Ayah, kita coba pakai mobil Pak Bupati untuk lewat situ. Akhirnya Pak Sam ngerti. Jadi antara teknik itu dengan ilmu pemerintahan memang berbeda. Tapi sebagai orang tua, orang kepala daerah, saya tetap menjaga kenyamanan Pak Sam dengan saya pasang tetap penyangga-penyangga tadi supaya beliau merasa tenang, nyaman. Nah, kalau sudah tenang dan nyaman, tentu saya bekerja pun senang. Iya. Kalau tidak nyaman nanti dia kerja, saya kena marah terus, saya pun tidak nyaman juga kerja. Nah, inilah strategi sebenarnya kalau seorang kepala dinas harus seperti itu. Jadi jangan semuanya asal bos senang itu kan tidak bisa. Kita harus menyampaikan apa sesuai dengan ilmu kemampuan kita. Nah, tapi untuk memberi nyaman itu penting. Nah, itulah mungkin dia. Iya. Berarti kan tadi kepedulian Pak Sam juga lah. Biasanya kan kepala daerah proyek di sana
tidak dilihat gitu kan. Pada akhirnya itulah banyak bermasalah. Ternyata Pak Sam lihat juga, oh ini nanti bisa nggak kira-kira? Gitu, kira-kira gitu Pak ya. Gini, Nal. Hmm. Itu kalau nggak salah saya, pembangunan itu tuh kita buat, sebenarnya kan itu mencontoh jembatan kupu-kupu yang di sekitar Putrajaya. Ya, Oh, di Singapura. Malaysia. Di Malaysia, KL, di Kuala Lumpur gitu. Jadi Masjid Kuning. Jadi artinya kita bukan mencontoh jembatan yang ada di Indonesia, tapi contoh yang ada di Malaysia gitu. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu tuh, waktu membuka itu, Irfing membuka, malam Bapak nengok enggak? Aku tak berani buka, nengok dah. Takut saya terjadi. Itulah akhirnya Irfing tadi mau kuatkan semangat. Padahal kan tim ahli itu kan sengaja diundang nih pada waktu itu. Tak ada masalah Pak, ini kuat nih insya Allah. Tapi ya namanya saya bukan ahlinya, ya takut juga saya waktu itu malam tuh udah besoknya terbuka baru saya datang. Ini sejarah masa lalu dan Iya, iya, iya. Berarti Pak sangat puas dengan kinerja Kadis PU ketika itu ya. Luar biasa. Dari uraian Pak Sam dan Bang Iping tadi, Bang Budi, Abang sebagai yang konsen mengamati kebudayaan perkembangan Siak ketika itu, menurut Abang apa yang dilakukan beliau ini relevan nggak dengan keadaan kita ketika itu dan untuk berikutnya? Minta ulasan dari Abang nih. Ya, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalli wassalim ala nabiyina Muhammad. Yang kami hormati ini Abang Samsuar. Beliau ini abang, bisa kawan, bisa mitra, dan juga ayah. Karena selama beliau menjadi sekjam, camat, Siak, tidak ada bersenggolan apapun dengan beliau. Jadi sangat akrab. Bahkan saya pernah main bola, beliau senang dengan saya ketika beliau sekjam. Berikutnya Bang Irfing. Ya. Ini sejak saya masih di Dewan dulu, beliau waktu itu masih kasih ya Bang. Kasih. Saya akrab. Begitu juga dengan Pak Sam kan. Namun yang kita tegaskan di sini, apapun yang dibikin, yang dilakukan oleh Pak Sam, ini kan Deturimale ini kan dirumuskan tahun 2013 ini. Saya baca, saya mengamati saya. Tahun 2013, akhirnya tahun 2017 muncullah tagline-nya Deturimale Siak Deturimale, iya. Itu kalau tak salah nomor pengakuan daripada hak ciptanya itu 00323 2017 kalau tak salah. Masih hafal. Jadi luar biasa. Berarti beliau tunakkan. artinya itu sudah diakui keabsahannya secara nasional. Iya. Berikutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Samsur, Bang Irfing ini memang sangat luar biasa secara teknis dan secara bagaimana mendatangkan orang agar bisa berwisata Siak dengan nuansa-nuansa yang katanya Melayu. Begitu juga ketika di Siak ada warna kuning, itu terlepas dia warna kuning itu warna Melayu, karena itu sudah diatur dalam Perda nomor 14 tahun 2015 tentang aturan berpakaian, berbudaya, berbusana Melayu, bercorak Melayu, berbahasa Melayu, dan semua berbenah Melayu. Sementara warna ini diatur oleh Perda nomor 14 tahun 2021. Warna Melayu itu yang tertuang dalam Perda itu kuning, merah, hijau. Nah, itu masuk di dalam Perda dan masuk di dalam konsentrasi budaya Melayu. Jangan kita lari dari itu. Kalau kita lari dari itu, berarti kita tidak konsekuen dengan Deturimale yang telah digagas oleh Pak Samsuar. Ya, dan itu akan mengaburkan identitas kolektif kita. Betul. Ya. Nah, jadi fanatisme boleh, tapi berlebihan jangan. Artinya kita harus bersikap tegas, amanah, tapi dalam kebudayaan sesuai dengan visi dan misi itu, lanjutkan. Apa itu Melayu dan apa itu cara Melayu? Apa ornamen Melayu? Apa simbol Melayu? Apa tujuan Siak dijadikan Deturimale? Itu banyak gagasan Pak Samsuar yang belum tercetuskan. Nah, salah satu contoh, misalnya di Siak ini banyak lagi budaya yang harus dikembangkan, seperti kenduri apam. Ya. Kita di Siak kan ada kenduri apam, kenduri nasi. Ya. Kalau kenduri apam itu bulan Rajab, kenduri nasi itu bulan Sa'ban, baru kita berpuasa. Itu tidak dilakukan lagi di Siak ini. Seharusnya ini disampaikan, dihimbau pada masyarakat pada bulan-bulan Rajab ini, setiap rumah buatlah satu apam, satu gayung apam. Itulah untuk makan dan bersedekah. Dulu pernah kita buat itu. Iya, dulu Ya. di zaman Bapak Ayah pernah dibuat oleh Pak Kadir Yapis itu kan, Alambok.
Zaman Kadriatis. Nah, ini perlu diapakan lagi, dijadikan festival sehingga menjadi gaya tarik tersendiri oleh Iya. dari wisata yang ada di mancanegara. Berikutnya misalnya yang lain lagi, misalnya terkait masalah tentang yang belum dapat diselesaikan barangkali karena waktu mungkin ya, jabatan Pasam, mungkin biaya, yaitu apa namanya, replika istana Kesultanan Buantan. Ada yang mengatakan di Buantan tidak ada istana, boleh, tapi replika tempat persinggahannya tuh dah. Bagaimana bentuknya ya? Kejar di Johor Lama atau di Johor Baru. Ada itu replikanya, atau di Lingga. Ada itu replikanya. Karena Raja Kecil itu lama juga di Lingga. Dia memerintah Johor itu di Lingga waktu itu, di Johor Lama. Berikutnya setelah dia digulingkan, ada perjanjian dengan Raja Sulaiman membagi 3 wilayah kekuasaan, Johor, Siak, dan Lingga. Barulah dia berundur ke Buantan. Ini bagaimana replika istananya atau replika balainya. Berikutnya tuh Buang Asmara. Bagaimana replika istana Buang Asmara? Ini kan gaya tarik. Wah, Siak itu betul-betul dia terima loh. Iya. Ini ornamennya dan simbolnya lengkap. Nah, ini salah satu keunikan daripada budaya yang kita lestarikan, adat budaya yang kita lestarikan. Tapi yang sesuai dengan visi dan misi komitmen dari Pak Samsuar, Bang Irping, itu adat bersendi sara, sara bersendi kata bulat. Kalau dia tidak bersendi dengan sara, kita tinggalkan. Tapi kalau dia bersendi dengan sara, kita ikutkan. Itu tadi tuh adat yang memakai, sara yang mengatur. Baik, luar biasa sekali Bang Budi. Saya teringat tadi apa yang disampaikan Bang Budi Raharjo, yang sebagai masyarakat tentu melihat geliat pemerintah ini, apa yang dilakukan pemerintah dari masa ke masa. Bahwa kita mengenang, mungkin ada event-event yang dulu mungkin rutin diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hari ini mungkin dengan segala keterbatasannya, dengan ya mungkin, tapi saya kira, saya mengingat Pak, di zaman kecamatan dulu saya kira kita melaksanakan siap bermadah tidak ada anggaran Pak ya. Iya, enggak ada. Cuman spiritnya ya. Dan saya juga memperhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Irping, bahwa dia membangun, bahkan merestorasi bangunan-bangunan bersejarah yang itu sebenarnya penuh resiko dan saya kira tidak terlepas dari berbagai kontroversi ya. Mungkin padu laras antara kepala dinas PU di masanya dan didukung penuh oleh kepala daerah di masanya. Artinya sinergitas antara kepala daerah, OPD-OPD-nya, dan tentunya tokoh masyarakat dan budayawan. Iya, manajemen kepemimpinan. Iya, ya, saya kira gitu. Menarik. Kami melihat dari bacaan Siak, dari awal Siak sampai akhir-akhir inilah gitu kan, itu kebijakan kebudayaan itu nyaris nyambung Pak, nyambung. Mungkin Pak Sam bercita-cita dulu Siak menjadi destinasi wisata utama, tapi itu terbukti beberapa tahun kemudian. Data mengatakan, data pariwisata kita ambil 2023-2024 itu kunjungan wisatawan kita 1 juta lebih Pak, 1 juta lebih. Itu kan pondasinya dibangun dari awal oleh Pak Samsuar karena dia gerak terus. Tapi 2025 kita nyungsep nih jumlah kunjungan kita. Padahal libur banyak sebenarnya. 2023, 2024 kita kan habis COVID. Kok bisa kita tembus 1 juta? Itu kan bukan membalik telapak tangan. Pasti jauh sekali. Nah, mungkin ke Pak Sam dulu. Apakah kebijakan kebudayaan itu boleh terputus oleh jeda elektoral atau bagaimana seharusnya? Dengan segala dinamikanya Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang jelas, kalau itu sudah menjadi tujuan kita, secara Riau-nya, Provinsi Riau juga kan pusat kebudayaan Melayu. Semua daerah, termasuk apalagi Siak, ini kan juga pusat kebudayaan. Artinya ini tak boleh ada ketinggalan gitu. Kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan kegiatan budaya. Misalnya lah, contoh, itu kan festival Siak Bermadah itu sebenarnya kan bukan awal dari Kabupaten Siak. Itu sebenarnya awal bagaimana Kabupaten Bengkalis dulu ingin menjual ya wisata budaya ini melalui adalah Siak gitu. Jadi zaman kecamatan, Pak ya? Masih kecamatan. Oh. Jadi dulu setiap tahun diadakan di sini gitu. Dah hadir bupati. Nah, tetapi setelah jadi kabupaten ini, ya ini diawali juga oleh Pak Teguh Rapian tetap melanjutkan Siak Bermadah ini tetap ada. Makanya sampai kami dengan Pak Effendi tetap melanjutkan itu. Siak Bermadah ini sebenarnya kan kita mengangkat
khasanah budaya yang juga sudah ada yang hilang. Ada tak ada lagi muncul gitu. Misalnya macam membalas pantun, bersair gitu. Akhirnya dengan begini ini kan, wah kita bukan bersair, bukan juara di sini lagi, juara dah sampai ke Malaysia kemana-mana gitu. Jadi artinya kita mengangkat apa dulu yang ada di Siak gitu. Jadi samalah. Misalnya dulu kan yang namanya seni budaya ini kan juga termasuk ada sesuai dengan agama ya tadi seperti Ratib Beranyut itu. Ini kan juga nuansanya dulu Ratib Beranyut ini kan menghalau musibah kan gitu ya. Ya. Nah, apalagi kan yang selalu dapat musibah kan sungai. Misalnya orang tenggelam, orang misalnya katakan tangkap buaya dan lain-lain. Jadi dari sinilah nanti bagaimana dulu orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sehingga nanti diharapkan dengan adanya ini nih hilanglah dia. Bahkan dengan apa yang kita buat itu dulu kan banyak yang datang itu wisatawan bukan hanya dari Indonesia tapi juga ada di mancanegara gitu. Apalagi yang kita tahu bahwa ada beberapa negara ini kan mereka juga kan punya bangsa Melayu ya, suku bangsa Melayu misalnya di Thailand, ya di Brunei, kemudian Singapura, termasuk juga Malaysia. Bahkan dulu ada dari pemuda-pemuda Jepang pun juga ke sini mereka belajar itu juga. Jadi artinya menurut saya adanya kegiatan yang nuansa berkaitan kebudayaan ini sebetulnya tak boleh hilang. Karena itu adalah tadi saya bilang tadi, ini kan ikon Siak. Jadi ikon Siak ini kalau kaitan budaya Melayu, kaitan juga dengan kegiatan-kegiatan Islami, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sungai, itu tak boleh hilang. Sama tadi dengan bagaimana kita promosi istana ini menjadi ikon kita. Jadi artinya kalau itu hilang ya berarti tak ada saya tarik ke sini. Ini menurut saya mudah-mudahan kita tidak berdasarkan elektoral ya. Tetapi siapapun pemimpin, kalau itu barangkali nanti tidak diwujudkan, saya rasa itu keliru tuh. Karena memang bagaimanapun ya daya tarik wisata di Siak ini adalah wisata budaya. Kami juga mencatat Pak, di zaman Bapak itu ada berbagai program kebudayaan. Saya masih ingat Mas Bembeng ada Siak Bertanjak. Ya. Saya sebagai jurnalis waktu itu langsung wawancara Pak Sam waktu itu, ngejar. Ini apa nih Pak? Apa maknanya? Ternyata tanjak itu filosofinya sangat dalam. Ada berbagai jenis, saya jadi tahu gitu kan. Terus kemudian ada wak hari yang ditetapkan untuk itu. Sehingga perilaku masyarakat berubah. Waktu itu kita bertanjak sama-sama. Kemudian Ratib Beranyut, Siak Bermadah, bahkan sampai festival kebudayaan dari Thailand semua datang ramai di sini kan. Juga ada maghrib mengaji ya. Iya. Nah, kemudian hari ini tuh kan sudah tidak ada dengan alasan anggaran nih. Mungkin kita bisa minta pendapat Pak Sam nih, apa rasanya kalau itu hilang Pak? Jadi menurut saya itu tadi saya bilang ini sebetulnya tak boleh hilang gitu. Karena tadi di inilah Adinda Bambang ini juga tahu nih kawan kami Budi Raharjo nih. Artinya dulu waktu kami kecamatan itu kan tak ada duit juga. Dulu mana ada Bengkalis tuh ya, ini saya cerita sedikit Yona. Kita sebelum ada undang-undang otonomi daerah, belum ada uang yang berkaitan undang-undang bagi hasil. Itu anggaran di Kabupaten Bengkalis itu hanya sekitar 220 miliar. Begitu luasnya dulu kabupaten termasuk kecamatan Siak nih. Apa bisa bangun? Tak ada yang bisa dibangun. Maaf nih, saya ini contoh nih, saya selaku camat dulu. Itu ada sekolah di daerah Kota Ringin tuh. Ada Kota Ringin. Itu sengaja saya bawa bupati meninjau situ nah. Sengaja, tapi sebetulnya sengaja saya bawa bupati itu dengan tujuan biar bupati tahu. Ya. Sebab kami setiap mengusul kan, memang duit tak ada gimana? Tak ada ini, tidak ada respect. Ya. Tetapi saya tak silap, saya dah tahu dah anggaran yang di Pemda Bengkalis itu hanya sekitar 220 miliar. Cuman yang diurusnya ini 300 lebih desanya. Tak mungkin lah ada duit yang sebanyak itu kan. Iya. Akhirnya saya bawa lah bupati sana, sengaja saya bawa bupati sana. Tapi saya tak silap, saya bawa lah dulu Kaltek ya, di sini kan Zamrud ini kan Kaltek. Saya bawa orang Kaltek yang mengurus SSR itu ikut situ sekali. Waktu pidato beliau, ini Pak Camat, kandang kambing nih Pak Camat. Ini bukan sekolah nih. Yang mengajar anak tuh, itu kelas 5. Mengajar anak tuh, betul anak situ gitu. Nah, dia baru tamat SD ngajar situ. Kita mencari guru di mana? Iya. Tapi saya biar tahu bupati kondisi situ. Tapi ya tak rugi saya bawa bupati situ.
Bupati langsung perintahkan Kaltek. Bangun sekolah nih, masa Kaltek tak bisa bangun sekolah nih? Artinya strategi kita dengan tidak ada daya upaya kita, tapi yang kalau kita ingin mempertahankan ini, setidak-tidaknya pasti ada yang bisa kita buat dengan dana keterbatasan gitu. Jadi menurut saya ya Siak Permada dulu tidak ada uang dari Pemda. Tapi ya bagaimana karena ini sudah ditetapkan oleh Bupati, ini sama ini ya. Dulu musyawarah ya untuk Kabupaten Bengkalis, ini pernah di sini nih, saya jadi tuan rumah. 56 desa Pak ya. Nah, di sini dulu nih. Apa pelaksanaan MTQ-nya di sini Iya. tuh. Buat apa nama tuh? STK-nya. Arena asakanya. Tahu nggak dari mana kita dapat duit? Tak ada duit di Bengkalis. Itu zaman Bapak camat, Pak ya? Jangan. Cuman kita Tahun lah 19 Pak 98 ya? 97 lah, 97 98. Iya. Jadi waktu itu kita ya minta sedekah lah. Dari situlah kita bisa. Jadi kalau diharap bantuan Pemda ya memang tak ada gitu. Karena duit tak ada memang. Belum ada itu. Jadi artinya ini kan penting kan kemauan. Iya. Kalau kemauan itu kan ada jalan. Jadi menurut saya karena ini adalah cikal bakal dan termasuk ini adalah ikon Siak, harusnya tak boleh hilang. Itu pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Tidak boleh hilang, apalagi diganti dengan event budaya yang lain ya. Ganti dengan event budaya yang lain tadi yang disampaikan Datuk Budi tadi, ini kan lebih masalah lagi. Iya, karena kan kami yang muda-muda ini Pak berpikir juga seperti apa sih corak tradisi keislaman di zaman Sultan. Yang kami tahu itu kan Gatip Beganyut gitu kan. Nah, seharusnya kan bagaimana tradisi corak keislaman di zaman Sultan, itulah yang kita kembangkan sehingga itulah identitas kita. Bukan diganti dengan budaya yang lain. Nah, Bang Irving, infrastruktur sudah banyak dibangun untuk menunjang pariwisata, termasuk Skywalk, termasuk Waterfront City, kemudian Kota Pusaka, dan banyak sekali yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu di podcast ini. Seperti apa pemanfaatan itu menurut Abang? Dan kalau seandainya tidak dimanfaatkan, apa kerugiannya secara teknis? Apakah secara ekonomi kita rugi? Apakah kemudian itu nanti kalau secara ekonomis rugi kan negara yang dirugi. Apakah itu muaranya ke korupsi atau bagaimana tuh nanti itu? Nah, mungkin Abang bisa jelaskan, Bang. Jadi intinya pariwisata ini Siak ini yang terkenalkan adalah istana bekas kerajaan Melayu di abad 18. Nah, artinya ini yang kita kembangkan. Kita dari awal itu mungkin mulai dari berdirinya Kabupaten Siak dengan rencana program pembangunan jangka panjangnya, tetap kita konsen kepada pengembangan istana. Nah, tentunya saya diperintahkan Bupati atau katakanlah dalam menerjemahkan apa perintah dari Bupati itu, tentunya kita ingin mengembangkan infrastruktur yang betul-betul mendukung daripada wisata. Nah, pariwisata tadi apa ya? Pariwisata yang di zaman kejayaan dari Sultan tadi. Nah, makanya timbullah kita menjadi salah satu kota pusaka. Kota pusaka itu artinya apa? Adalah kota yang betul-betul punya bangunan cagar budaya yang berada dalam satu areal yang memang masyarakatnya juga masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan pada zaman masa kejayaan Sultan tadi. Tadi Pak Samsuar bercerita ada tentang mengaji maghrib, mengaji apa, kemudian ada namanya, iya, ini adalah salah satu bentuk Akwe Apam tadi. Ini ada bentuk salah satu cerita zaman dulu yang sekarang masih tetap dilakukan. Nah, inilah nilai poin pentingnya. Nah, salah satunya juga yang paling pentingnya di sini dalam kota pusaka ini adalah Sungai Siak. Sungai Siak ini punya nilai arti penting. Kalau di dalam bahasa UNESCO-nya OUV, Outstanding Universal Value. Nah, inilah yang menjadi arti penting mengapa Istana Siak, Kerajaan Siak itu berada di tepian Sungai Siak ini. Mengapa tidak di Pekanbaru, mengapa tidak di hilirnya di Bengkalis sana. Di zaman dulu, orang taunya Selat Malaka adalah bandar bandar ekonomi dunia. Selat Malaka ini bukan kota Malaka ya, tapi Selat Malaka. Nah, sekarang untuk menuju Selat Malaka tadi sebagai tempat bandar ekonomi tadi dari mana?
Salah satunya yang bisa mengakses ke sana adalah Sungai Siak. Nah, makanya orang dari Sumbar, dari Jambi, dari Sumatera Utara bahkan yang sebelah sini itu ngumpulnya di Pekanbaru. Ya. Dari Pekanbaru bawa ke Selat Malaka. Makanya dulu waktu kita cerita bahwa Sungai Siak ini adalah Suez Fund Sumatera. Terusan Suez Fund Sumatera. Kalau di Eropa ada terusan Suez, nah inilah Suez Fund Sumatera. Nah inilah yang penting. Nah artinya infrastruktur, ketika saya membangun infrastruktur, semuanya punya filosofi Melayu. Saya contohkan bagaimana Pak Samsuar saya sampaikan, ini gedung daerah. Mengapa bentuk gedung daerah seperti ini? Seperti Combol. Combol itu adalah tepak siri. Nah, bahwa orang Melayu itu pada prinsipnya welcome. Nah, apa yang disampaikan Pak Samsuar tadi, apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu, ini harus kita jalin terus. Ini harus betul-betul terus menerus. Harus dipertahankan. Nah, saya pernah tanya juga, Siak Bermada itulah hari ulang tahun Siak, Pak. Nah, apakah kita tidak boleh memperingati hari ulang tahun Siak? Bagaimana di tempat-tempat lain besar-besar sekali acara ulang tahunnya. Masa kita di negeri yang notabene dunia Melayu, dunia Islam, kita tidak membuat Siak Bermada. Dan saya tahu ketika saya mulai tahun 2000 sini, setiap tahun ada Siak Bermada. Dan ini urunan sifatnya. Nah kan kasihan. Nah saya sampaikan juga sama teman-teman, itu namanya Gatip Beranyut, itu adalah budaya di zaman Sultan. Nah apakah kita tidak menghormati sejarah? Apakah kita melupakan sejarah? Kalau istilah Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah inilah, biasanya kalau kita lupa dengan sejarah, kita akan banyak menghadapi kendala-kendala, halangan-halangan. Nah, mungkin inilah menjadi masukan kita. Saya sebagai orang teknis, apa yang disampaikan oleh Pak Samsuar ketika jadi bupati, saya bisa menerjemahkannya bagaimana pembangunan di Kabupaten Siak ini mengarah kepada pariwisata tadi. Mungkin itu dulu. Baik, terakhir Bang Budi ya, sebelum kita closing ya Bang ya. Menurut Bang Budi, masih relevan nggak pembangunan kebudayaan itu dilakukan? Dan bagaimana Abang melihat Siak hari ini dibandingkan dulu? Jujur ya Bang ya. Kita sebetulnya berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin terdahulu seperti Pak Arwin, Pak Sam, berikut dengan yang terakhir ini saya salut Kadis PU-nya nih. Yang tadi kata Pak Bembeng bisa menerjemahkan. Dan itu memang saya bertanya dengan beberapa orang masyarakat yang ada di luar Siak. Orang memperhatikan dari luar, Siak itu luar biasa. Jadi konsep pembangunannya itu modernisasi tapi tetap arsiteknya Melayu. Nah ini yang kita tidak temui dalam konsep-konsep yang sebelumnya. Alhamdulillah, Siak Bermada itu sebetulnya sebagai pemicu juga, pemecut kabupaten. Siak Bermada itu lahir tahun 91, Pak Azali Johan itu. Akhirnya diterapkan terus sampai Pak Sam menjadi camat di Siak. Diteruskan terus. Hanya Siak Bermada di Siak saja. Artinya ini kan serta langsung pemimpin terdahulu itu berbicara, ini tolong dikembangkan dan baca dan dipertahankan sampai kapanpun yang ada aset-asetnya itu tuh dipertahankan. Jadi tidak ada ego politik di situ Pak ya? Tidak ada. Tidak ada ego politik. Zaman itu tidak ada ego politik. Setelah bupati terlalu, pemimpin-pemimpin terlalu, berikut dengan pembantu-pembantu dia yang hebat-hebat, kita berharap pada yang masa yang akan datang, yang sekarang atau masa yang akan datang nanti, seharusnya jangan melupakan dan jangan memisahkan yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Konsep budayaan ini. Karena kita mau tak mau, suka tak suka, kita memang berada di negeri Melayu yang konsep hidupnya harus bertuan kepada Melayu. Dengan syariat Islam yang sesuai yang dikatakan di dalam Perda itu, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Itu harus kita pegang bersama-sama. Saya rasa itu. Baik. Jadi Pak, ada istilah orang tua kita dulu Pak. Sekali air besar, sekali tepian beranjak. Iya. Sekali ganti pemimpin, sekali ganti adat kebiasaannya. Nah, sementara dari kaedah budaya, dari kaedah pembangunan, tentu kan harus sustainable deh, harus berkelanjutan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bang Epin sampaikan tadi. Nah, tentu dalam batasan mana ini Pak? Batasan mana bahwa taruhlah ke kontestasi kepemimpinan 5 tahunan ini dapat merubah track record panjang kita tentang visi dan misi kabupaten ini, ataukah memang setiap berganti
Pemimpin. kepemimpinan, kita harus berganti pula cara pandang kita terhadap ini. Silakan Pak, silakan. Penegasan ya. Iya. Ya, terima kasih. Jadi artinya begini. Sebenarnya kalau berkaitan kebudayaan ini sama kebudayaan nasional nih. Ini saya sampaikan sedikit lah ya pengalaman saya. Kebudayaan nasional itu termasuk juga berkaitan berbahasa. Ya. Jadi rupanya saya pernah mengikuti nih. Ada pertemuan di Jakarta waktu itu, diikuti oleh Kementerian Pendidikan, digagas oleh Kementerian Pendidikan. Rupanya sekarang ini sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita juga harus menunjukkan bagaimana budaya masing-masing daerah, dan bahkan juga di sekolah mungkin juga berbahasa daerah. Kenapa? Sudah banyak bahasa daerah ini hilang dari muka bumi, dan Indonesia, pemerintah kita Indonesia tidak mau hilang. Jadi kalau ada orang atau pemimpin yang menghilangkan budaya, ya barangkali itu nanti mungkin hilang budaya nasional. Karena cikal bakal budaya nasional itu dari budaya daerah. Jadi makanya saya bilang ini kan yang dikhawatirkan oleh bangsa kita ini, oleh pemimpin bangsa kita ini, jangan lupakan sejarah tadi sampai Iping. Sejarah ini termasuk sejarah budaya. Jadi budaya daerah, bahasa daerah tak boleh hilang. Karena kenyataannya udah banyak budaya hilang, bahasa daerah hilang, dan itu tidak mau. Karena negara kesatuan Indonesia ini dari beraneka ragam itulah, dengan bahasa macam-macam dan budaya itulah, maka jadilah lahirlah negara Republik Indonesia ini. Jadi oleh karena itu saya tidak melihat siapapun dia, ini tak boleh hilang karena ini adalah akar sejarah. Dan kalau dia boleh, silakan nanti diskusi sama Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan. Pasti mereka tidak mau nanti ada budaya Melayu, ada bahasa Melayu itu hilang dari muka bumi di area ini, apalagi di Siak itu. Jadi menurut saya kita terlepaslah mungkin ada soal anggaran, itu kan kami bukan soal kami lah. Tapi setidak-tidaknya kalau kita mau yang sedikit itu bisa juga. Jadi orang maklum lah. Tak ada rotan akan berguna. Tapi yang menurut saya yang sudah bagus itu kenapa tidak dilanjutkan gitu? Karena itu bukan untuk kepentingan katakanlah Pak Tengku Rafian atau Pak Arwin atau Samsuar atau ini. Ini adalah untuk bagaimana kita melestarikan kebudayaan yang itu menjadi menjadi ikon kita lah ya, yang harus kita jaga sampai kapanpun. Saya rasa itu aja. Ya. Takkan Melayu hilang di bumi itu memang harus kita terapkan. Bukan kita tunggu aja berarti. Bang, closing statement Bang ya. Kita berharap kurikulum atau muatan lokal perlu diterapkan di sekolah-sekolah untuk mempertajam berbahasa Melayu. Saya sambung juga Bu ya. Jadi ini menyambung nih. Ini sebenarnya waktu kami jadi bupati gubernur kemarin, kami sudah membuat produk hukum yang muatan lokal berbahasa Melayu. Dan ini sudah diakui secara nasional, sehingga dapat istilahnya di Kementerian Pendidikan. Jadi artinya guru mengajar ini mereka dapat Reward. Insentif lah dari hal ini gitu. Dulu kan untuk angka kredit. Jadi artinya dulu kan kalau kita mengusulkan sesuatu ini, kalau tidak dapat persetujuan dari sana, berarti tak masuk dapodik dia. Dapodik. Ini sudah masuk dapodik. Jadi berarti silap sekali kalau nanti ada mungkin di antara kepala daerah mereka tidak memperhatikan ini. Karena itu kita didukung oleh lembaga pusat gitu. Jadi maksud saya wajib harusnya tidak muatan lokal berbahasa Melayu itu harus ada. Dan sekarang di pemerintahan pun kami dulu dikasih tahu tuh oleh Menteri Pendidikan, di pemerintah pun boleh kita dalam rapat pakai bahasa Melayu sedaerah. Karena itu dalam rangka untuk melestarikan bahasa kebudayaan. Terima kasih. Ya, Bang Irving terakhir closing statement. Closing statement saya, kalau saya belajar dari sejarah di kejayaan zaman Sultan Syarif Qasim II. Nah, semua masyarakat yang ada di Siak itu menjadi kekayaan. Kita juga tahu bagaimana ada orang dari Tionghoa, ada juga dari orang dari Batak yang sebagai jadi petugas kesehatannya. Nah, ini menjadi salah satu contoh. Meskipun Sultan adalah salah satu keturunannya dari Habaib, dia menghargai semua agama, suku, dan bangsa. Jadi ini adalah kekayaan yang mesti kita pelajari, dan betul-betul inilah contoh ke depan yang harus kita laksanakan. Mungkin itu. Terima kasih. Toleransi Siak jangan dipertanyakan lagi. Nah, ini berbincangnya sangat daging Luar semua biasa nih, karena sekali ya. narasumbernya luar biasa. Nggak terasa ternyata sudah hampir maghrib. Silakan, Mas Bambang. Ya, baik. Netizen dimanapun Anda berada,
Terima kasih atensi yang luar biasa kepada narasumber kami, Bapak Haji Samsuar, Bapak Irving, Bapak Budi Raharjo. Mudah-mudahan dari diskusi ini dapat membawa inspirasi, dapat mencerahkan kita dan sebagai kilas balik kita bahwa kita sudah melakukan apa, kita akan kemana dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki untuk hari-hari yang lebih baik di masa akan datang. Ya, benar sekali. Dan nantikan kami pada podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.